S1 loh, Bu. Jadi buat kalian yang masih lulusan SMA, jangan sampai insecure karena banyak sekali zaman sekarang juga yang tidak memperdulikan background sih. Maksudnya ya memperdulikan background, cuman nggak menjamin sarjana itu pasti kerja. Banyak banget temanku sarjana yang nganggur dan temanku yang SMA yang malah udah pada kerja semua. Zaman sekarang itu bukan pendidikan. Kalau di aku ya, zaman sekarang itu yang pertama pengalaman, yang kedua skill. Jadi dibanyakin pengalaman gitu, Kak? Dan skillnya gitu. Baik. Kalian sama-sama ngelamar accounting. Satu lulusan SMA, satunya S1 nih. S1 fresh graduate. Yes. Yang satunya lulusan SMA tapi punya background accounting. Nah, di sini nih saingan terberat buat S1 gitu. Lebih milih mana tuh, Kak, kalau misalnya? Kalau aku ya lebih milih yang SMA yang berpengalaman lah. Ngapain aku ngajarin anak baru yang masih baru tumbuh gitu. Aku berarti harus ngajarin lagi newbie banget gitu ya. Ngajarin lagi dari A sampai Z, kerjanya kamu nanti gini. Meskipun kamu sudah punya ilmunya, belum tentu ilmu yang kamu pelajari itu dipakai semua di perusahaan. Kayak gitu. Jadi intinya pengalaman lebih penting, guys, dari pengalaman itu lebih penting segala-galanya. Ya mungkin. Dan untuk kalian yang SMA nggak usah insecure. Dicoba aja dulu barangkali yang bisa. Karena kebanyakan karyawanku juga ada sih yang S1 ada, cuman aku lebih milih yang berpengalaman daripada yang pendidikannya tinggi tapi fresh graduate. Tapi bukan berarti yang fresh graduate juga susah cari kerjanya, enggak juga. Tergantung perusahaannya juga dan keperluannya apa. Kalau untuk saat ini aku buka lowongan untuk fresh graduate juga bisa, karena memang divisinya juga yang simple. Jadi sekarang new normal kita lagi cari lagi, dan untuk yang fresh graduate untuk SMA pun juga bisa. Bagiannya nanti bisa by DM aja, makanya follow Instagram aku. Oke. Gitu. Gantungnya itu tadi balik lagi ke pengalaman dan skill. Jadi kakak lebih milih ke pengalaman dan skillnya daripada educationnya. Yes. Oke, lanjut ya, Kak. Kok education sih? Mungkin lebih apa ya? Pendidikannya. Percuma loh kalian mempelajari teori-teori aja, tapi nggak ada basic pengalaman. Ada nih, aku pernah punya cerita lucu ya. Dia S1, baru lulus. Terus abis itu aku tawarin kerja, terus aku rincikan ke dia detailnya, gajinya berapa. Terus tiba-tiba dia bilang gini, saya S1 loh, Bu. Yakin Bu mau digaji segitu, Bu? Oh no. Kaget dong. Kayak misalnya, ya lu fresh graduate dan kita harus ngajarin semua dari nol, sekalipun kamu S1, sekalipun kamu punya ilmunya di situ. Tapi kan ini suatu pekerjaan, bukan sebuah materi dalam pembelajaran. Dan orang-orang kayak gitu sih yang susah cari kerja. Pasti susah cari kerja karena mereka ekspektasinya tinggi, sedangkan perusahaan itu juga mikir, lah kamu mau tak gaji misalnya kamu minta 10 juta 1 bulan, emang isokmu apa? Kamu bisa kasih apa? Kamu bisa kasih feedback apa ke perusahaan? Kalau kamu nggak bisa jawab, yuk ya wes, mangan turu wae nang omah. Mangan turu, guys. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-8 ya, Kak. Oke, yuk. Kak, apakah jadi seorang HRD itu harus lulusan psikolog? Gimana tuh, Kak? Tergantung perusahaannya. Tapi kebanyakan sekarang yang dicari HRD itu pasti S1 psikologi minimal S1 psikologi. Aku bukan orang psikolog. Ya. Jangan kaget. Aku orang administrasi komunikasi. Gitu. Jadi tuh guys, dengerin. Jadi nggak semuanya HRD itu jurusan psikolog. Ya. Aku juga sampai hari ini sebenarnya masih bertanya-tanya sih. Kenapa aku bisa jadi HRD dan kenapa aku lebih nyaman jadi HRD dibandingkan jadi
sekretaris atau misalnya administrasi, di bagian administrasi. Mungkin Nggak tahu udah kenapa, padahal kuliahku itu mungkin itu udah jadi passionnya kakak ya, maybe, dan udah jalannya udah jalan dan nyaman, dan ternyata jenjang it's karirnya enjoy juga, aja gitu ya. juga lebih cepat. Karena aneh banget ini, setiap kali Iya. aku ngelamar kerjaan, dari dulu aku pengen banget jadi sekretaris. Iya, tapi Ngelamar nih di perusahaan itu ada lowongannya tuh HRD, sekretaris gitu-gitu. Aku ngelamarnya di sekretaris, dapetnya di HRD lagi. Ya gimana kalau misalnya I'm sorry, aku pengennya sekretaris nih Pak, tapi saya butuhnya kamu HRD. itu di HRD. Ya gimana, akhirnya masuklah ke HRD. aku tahu karena dulu pernah kan ke perusahaan yang Ono Iya. yang iya guys, jadi itu dia pernah nih sama aku ngelamar nih. Justru aku waktu itu nyari lowongan ke dia cerita nih, pertamanya dia dulu yang interview dan lain sebagainya. Dia ini, si kakak ini sebelah aku, ngelamarnya sebagai sekretaris dong, tinggal 2 dan yang diterima 1. Dan apa tahu nggak sih apa yang terjadi? Yang satu tetap diterima sebagai sekretaris dan Aku dia pikir aku gagal, aku pikir aku pulang. Ternyata Waktu itu dia kan tes-tesan itu sampai 4 kali guys, 4 atau 3 kali gitu. Aku bolak-balik, waktu itu aku tinggal di Kediri, bener kerjaannya tuh di Mojokerto. Benar. Jadi Kediri Mojokerto kurang lebih 2 jam, dan aku PP waktu itu, demi bela-belain bukan lagi buat tes itu, ikutin tahap-tahap tes. Dari sekian banyak orang, sisa 2 orang, Dua aku orang. sama satu temanku ini. cewek ya. Nah itu sekretaris, yang satunya tuh nggak ada lowongan HRD, tinggal Bener. sekretaris doang. Ini Dan aku itu yang ngelamar dicari sekretaris. satu doang guys. Yang dicari satu doang buat jadi sekretaris. Dan Bener. HRD tuh nggak ada lowongan memang. Nah waktu itu tinggal tes yang terakhir, tiba-tiba temanku dipanggil dong. Abis tes nih kita Iya. berdua, temanku dipanggil. Terus dia keluar dari ruangan, dia bilang apa? Aku lolos. diterima jadi sekretaris. Otomatis sakit batin aku, dan aku langsung kayak, oh oke, berarti aku habis ini pulang, nggak apa-apa, Tuhan belum kasih jalan nih buat aku, no problem. Pas Tapi aku mau ngambil tas, sudah siap-siap, Ngapain pakai kamu jaket pulang? mau pulang, dipanggil masuk. Deg dong. Aku cuman gini, nggak mungkin lah kalau misalnya dua-duanya diterima jadi sekretaris, karena memang udah nggak ada lowongan lagi yang lainnya gitu. and then Tiba-tiba aku ditawarin dong jadi HRD guys. Aku tuh keluar dari perusahaanku yang lama karena aku pengen mencari passionku yang selama ini. Aku tuh kuliahku tuh apa gitu loh. Iya. Jadi masa sih ilmuku nggak guna gitu loh. Terus aku mencoba ada lowongan itu, dan ternyata aku ditaruh di HRD lagi. Pokoknya hidupku hanya untuk mengurusi psikologi orang, sedangkan psikologku sendiri sorry ya guys. Oke kak, pertanyaan berikutnya gini. Jadi ini pertanyaannya dari aku nih, yang terakhir kak. Kak, kalau misalnya aku kirim CV atau lamaran by email gimana nih? Kan biasanya mayoritas sekarang banyak yang dikirim langsung ke perusahaan atau instansi yang dituju secara langsung, nggak melalui email. Tapi kalau melalui email sebaiknya gimana tuh kak? Oke. Bisa nggak sih? Menyikapi hal ini sesuai dengan keadaan sekarang lagi pandemi ini, Yes. aku juga melakukan yang biasanya walk interview, kita ketemu face to face, kita interview langsung, tatap-tatapan mata, ngobrol langsung. Karena lagi pandemi ini, aku interviewnya cuman by Zoom. Atau kalau nggak itu video call. Nah, gimana caranya untuk aku tahu lamaran kalian yang masuk ke aku, dan aku itu lagi bikin sistem yang pakai email. Nah, email yang baik gimana sih untuk dikirim ke HRD itu? Yes. Yang pertama kalian cantumin itu adalah di subjeknya itu kalian tulis judul ya, jangan sampai no subject. Itu yang karena Wajib, Kak, kita ya? nggak tahu, karena HRD itu kan emailnya nggak cuman Kamu doang, gitu. banyak dari guys. dari berbagai Hal. instansi, Yes. dari berbagai orang yang kita mungkin juga nggak tahu, nggak kenal gitu kan.
Nah kalian bisa Benar. untuk subjeknya sendiri kalian kasih nama, cantumin nama kalian, nama lengkap, terus kemudian underscore lamaran pekerjaan, terus underscore lagi divisi apa yang kalian pengen lamar. Yes. Kayak gitu. Jadi lebih detail, lebih bagus, lebih rinci ya kak ya. Itu. Jadi terus yang kedua ya itu lamarannya biasanya bentuk PDF ya, jangan bentuk Excel atau Word. Jadi kalau Excel nggak boleh ya kak? Sebenarnya boleh aja, cuman lebih resminya kalau PDF. menurut kita ini PDF dan dijadikan satu file. Lanjut ya kak ya. Yuk. Semangat Dong. Ini dari Dinda Pitaloka. Dia nanya, kakak jadi HRD di perusahaan apa? Terus dia bilang kakak itu adik kelas dia katanya dia. Gitu ya? Tapi kak, kalau menurut aku untuk perusahaan jangan diflorkan deh, karena itu bersifat privasi ya guys ya. Jadi mohon maaf ya untuk Kak Dinda. Jadi nggak apa-apa gini aja. Aku pindah-pindah perusahaan udah banyak, dan untuk perusahaanku yang sekarang Kak Dinda, hai kakak kelasku yang mungkin aku nggak kenal. Mungkin tahu tapi lupa mungkin. Untuk yang perusahaanku yang sekarang ini di bidang kuliner dan di Surabaya, dan cabangnya udah banyak perusahaan besar gitu. Jadi di bidangnya kuliner. Mengapa yang membuat aku jadi HRD itu, yang mengarahkan aku dari awal banget itu di perhotelan. Dan ini aku mau sebut hotelnya karena aku bangga banget sama hotel ini. Boleh silakan. Dulu aku kuliah magangnya di sini, dan ini yang membentuk aku pertama kali, yang mengarahkan aku jadi HRD di sini. Hotel Majapahit Surabaya. Jalan Tunjungan. Berarti itu hotelnya sangat berpengaruh pada waktu itu dan sampai sekarang ya. Dan ini adalah hotel yang paling the best di Surabaya menurut aku. Karena malamnya gak apa-apa, karena dia pokoknya kalian ini selain hotel bersejarah, dia hotel yang paling mahal di Surabaya. Iya. Ada ya per malamnya itu 40 juta guys. Oh ada kak? Semalamnya. Itu apa yang buat spesial di hotel itu? Toiletnya dari emas. What? I'm real seriously. Jadi itu emas guys. Boleh nggak dicongkel tuh kak? Nggak tahu. Yang jelas ya nggak tahu sih kalau yang sekarang, dulu waktu aku masih kerja di sana. Oke. Jangan lupa untuk yang di Surabaya mampir karena kali aja nih kita di endorse kesana kak. Gimana tuh? Boleh. Boleh, nanti aku teleponin sama ownernya. Oke. Kak, ada pertanyaan nih. Dari siapanya nggak tahu ya, lupa ya, udah hilang ya. Iya kak, mohon maaf. Oke, untuk next aku akan cantumin ya kak ya. Oke. Soalnya ini kemarin ingat baru first time-nya di aku bikin Q&A kayak gini. So ya dimaklumin aja teman-teman. Seenggaknya dia udah berusaha untuk bikin konten yang berbobot. Di sini buat bantu teman-teman juga yang masih galau dan bingung gimana sih, apa sih dunia HRD itu, atau gimana sih caranya cari kerja yang baik dan benar, dan caranya wawancara dan lain sebagainya. Maaf juga kalau misalnya jawaban aku ada banyak yang tidak sesuai dengan kalian. Tapi sampai sejauh ini menurut aku itu jawabannya sangat-sangat luar biasa banget kak. Thank you. Yuk lanjut ya. Cita-cita waktu kecil apa? Pindah-pindah sih, cuman aku masih inget banget yang pertama itu aku pengen jadi artis. Karena memang aku itu apa ya, centil banget. Aku tomboy tapi centil. Aneh sih, tomboy tapi centil. Ya pokoknya aku ingin jadi artis, Terus cita-cita kedua itu waktu udah mulai beranjak dewasa, pengen jadi pramugari. Jadi ini udah ngerasa bakalan di oke gitu loh, di ACC gitu. Tiba-tiba waktu ada pesawat itu, kabar-kabar itu, ya namanya orang tua ya guys ya. Tapi Tuhan memiliki jalan lain ya. Jadilah seperti sekarang. Mungkin kalau misalnya sekarang aku jadi pramugari, jarang ketemu orang tua yang pertama. Terus aku
nggak ketemu sama krik sama yang sekarang Yes. gitu.